Nenek, ini kayu bakarnya. Tari, udah nenek bilang gak usah cari kayu ke sana. Ada apa, Bu? Ini loh Pak, Mentari cari kayu ke kebun sana. Ibu takut dia digigit ular. Gak apa-apa kok, Nek. Kan Tari wanita tangguh. Maaf ya, Nak. Kakek jadi gak bisa bantuin cari kayu. Gak apa-apa kok, Kek. Kakek istirahat aja biar cepat sembuh. Nek, apa kuenya udah mateng? Udah, sebentar ya. Sini dulu, Tari. Ya, Kek. Tari, kapan kamu ujian sekolah? Minggu depan, Nek. Tapi Tari belum bayar uang ujian sekolahnya. Emangnya berapa? 300.000. Ya udah, nanti nenek ngambil di celengan deh, buat kamu bayar. Memangnya nenek punya celengan? Ada, tapi nenek nggak tahu cukup atau enggak. Kalau aku pinjam ke Bude dikasih atau enggak ya, Nek? Jangan pinjam ke dia lagi, Nak. Nanti kamu cuma dimaki-maki sama dia. Nenek kasihan sama kamu. Habisnya pinjam sama siapa lagi, Nek? Cuma dia kan saudara kita. Kalau sama tetangga semuanya kan gak ada yang ngasih. Ya sudah, kamu jual dulu kue-kue ini. Nanti uangnya buat kamu bayar ujian sekolah. Iya, Nek. 길잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기. Kok gue kasihan ya sama lo? Jualan kue terus tapi gak kaya-kaya. Heh, kalau gue ngomong itu dengerin. Ngapain gue dengerin kata-kata lo yang gak penting? Hah, apa? Gak penting? Oke, gue akuin kalau itu gak penting. Tapi ingat, lo itu cuma anak miskin yang gak bisa apa-apa. Percuma punya ayah kaya, tapi sama ayahnya gak dianggap. Suatu saat nanti akan aku buktikan kalau aku akan lebih sukses daripadamu, Angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah balik cucu kakek. Gimana jualannya hari ini? Laku gak? Tinggal sedikit lagi sih, Kek. Ya udah, nanti sisanya kita makan aja. Ini uang celengan nenek, cuma ada 180.000 aja. Kalau ditambahin uang jualannya cukup gak, Nak? Ini hanya ada 90.000, Nek. Berarti masih kurang 30.000. Nanti aku pinjam sama Bude ya, Nek. Ya sudah deh. Maafin Tari ya, Kek. Nek, Tari selalu nyusahin kakek sama nenek. Sebenarnya kakek dan nenek yang minta maaf. Kamu jadi hidup susah di sini. Coba kamu sama ayah kamu. Mungkin cucu kakek gak susah ini. Tari lebih baik di sini, Kek. Meskipun susah tapi disayang. Daripada di sana. Kaya tapi gak ada seorang pun yang sayang sama Tari. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Pasti mau pinjam uang kan? Is, males banget. Tapi gue kasihan sama lo. Udah dibuang sama ayahnya. Ditambah miskin lagi. Kak, aku mau bicara sama Bude. Boleh aku masuk gak? Enak aja mau masuk. Nanti rumah gue jadi kotor sama lo. Diam sini. Bu, nih ada si anak miskin. Apa sih, Mai? Teriak-teriak.
Tuh, si miskin nyari ibu. Tari, mau apa ke sini? Ya mau apa lagi, Bu? Pasti pinjam uang lah. Siapa, Bu? Nih, keponakan kamu yang gak jelas itu. Ada apa, Tari? Bude, Pak De, Tari boleh pinjam uang 30.000 gak? Uang terus. Apes banget sih punya keponakan dan mertua miskin. Maaf ya, Tari. Sekarang Pak De gak megang uang. Semua uangnya Pak De udah Pak De kasih sama Bude. Bude, Tari mohon. Nanti Tari ganti secepatnya. Kasih aja lah, Bu. Cuma 30.000 kok. 30.000 itu uang, Pak. Tari janji akan Tari ganti, Bude. Nih, sudah pergi sana. Akhirnya selesai juga ujiannya. Tinggal nunggu hasilnya deh. Mentari! Gimana ujianmu? Sukses gak? Sukses dong, kan belajar. Oh iya, pas lulus nanti kamu kuliah atau enggak? Enggak tahu aku, Ze. Jangankan untuk kuliah, untuk makan aja hidupku susah. Mungkin aku mau cari kerja. Ya, tapi sayang banget loh Tar, gak kuliah. Kamu kan pintar. Ya mau gimana lagi, Ze? Namanya juga nasib. Ya udah ya. Semoga kamu dapat kerja dengan gaji yang tinggi ya. Amin. Terima kasih ya, Ze. Kamu selalu mau menjadi temanku. Kata mamaku, kalau berteman itu gak usah pilih-pilih. Yang penting baik dan memotivasi kita. Wah, wah, wah. Ada si miskin nih. Hei Angel, lo itu punya masalah apa sih sama Mentari? Sampai lo ngina dia. Gue gak ngina dia kok. Memang faktanya kan. Dasar miskin dekil. Apa-apaan sih itu Angel? Punya mulut gak bisa dijaga. Udah biarin aja. Aku udah biasa kok. Oh iya, nanti semisal saudaramu atau siapapun itu yang membutuhkan pekerjaan, nanti kamu hubungi aku ya. Iya deh, iya. Nanti aku telepon. Yeay, akhirnya kita lulus, Tari. Iya, akhirnya kita lulus. Oh iya, Mentari. Lo salah satu siswi di kelas yang dapat beasiswa kuliah lo. Ayo ambil, jangan sia-siakan kesempatan ini. Iya sih, Ze. Tapi walaupun dapat beasiswa tetap aja ke kota itu butuh biaya. Iya juga sih. Tari ya? Iya. Kamu disuruh ke ruangan Pak Kepala Sekolah. Oh ya? Terima kasih ya. Bagaimana, Tari? Kamu dapat beasiswa kuliah di kota. Apa mau kamu ambil? Saya belum tahu, Pak. Soalnya biayanya nggak ada untuk ke kota. Kalau boleh tahu, batasnya sampai kapan ya, Pak? Batasnya sampai 1 tahun. Nanti kalau kamu sudah punya uang, segeralah kuliah. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi. Kakek, nenek. Kakek, nenek. Ada apa, Tari? Kok teriak-teriak? Tari lulus. Alhamdulillah, cucu kakek dan nenek akhirnya lulus. Makanya kakek sehat-sehat ya, biar nanti kakek sama nenek menyaksikan kesuksesan Tari. Oh iya, Tari dapat beasiswa loh. Oh ya? Iya, tapi Tari gak punya biaya. Tapi nenek sama kakek gak usah khawatir. Tari akan berusaha supaya Tari bisa kuliah. Wah, wah, wah.
Ada yang lagi bahagia nih. Sampai-sampai lupa sama hutangnya. Mirna, kamu ngapain di sini? Pak, bilang tuh sama cucu bapak yang terbuang itu, suruh bayar hutangnya. Masih kecil udah berani ngutang. Mana gak bayar lagi. Maaf Bude, untuk sekarang Tari belum punya. Insya Allah besok Tari bayar kok. Awas ya, sampai besok gak bayar. Lagian kamu itu anak orang kaya. Kenapa gak minta tuh sama ayahnya? Punya anak kok gak diurus. Cukup, Mirna. Sekarang pergi dari sini. Pak, seharusnya bapak tuh malu sama anak laki bapak. Hidupnya aja masih numpang sama istri. Seharusnya jual saja rumah dan tanah ini untuk warisan suamiku. Rumah ini bukan lagi jatah suamimu. Ini hak Mentari. Lagian, anak ini tuh gak jelas statusnya, Pak. Ngapain masih dikasih warisan? Cukup Bude. Tari mohon ke Bude, sekarang pergi dari sini. Dasar anak gak jelas. Sabar ya, Nak. Iya Nek. Cucu kakek ini mirip sekali ya sama ibunya. Cantik, pintar masak lagi. Mana masakannya juga enak. Iya dong Kek, enak. Kan belajar dari nenek. Jadi kangen sama mama. Ya udah, kalau gitu besok kita ke makam ibumu. Kakek juga ikut ya. Iya, Ma, Mentari kangen mama. Andai mama ada di sisi Mentari, Mentari pasti jauh lebih kuat, Ma. Tari capek, Ma. Tari capek Dina terus sama orang-orang. Andai ayah berubah dan bisa sayang sama Mentari, pasti Mentari bahagia sekarang, Ma. Tapi Mama tenang aja. Tari bisa kok merasakan kasih sayang meskipun lewat kakek. Mentari, Mentari, Mama, Mama, Mama. Mama, Tari kangen sama Mama. Udah, jangan nangis. Masa sih anak Mama nangis? Udah, jangan dengerin kata-kata orang. Teruslah maju. Anak Mama pasti bisa kok. Ayah gak sayang sama Tari, Ma. Suatu saat nanti, ayah Tari pasti sayang sama Tari. Kapan, Ma? Kapan ayah bisa sayang sama Tari? Ada masanya, waktu itu akan tiba. Tadi malam Tari ketemu Mama, meskipun lewat mimpi, tapi Tari terima kasih sama Mama udah hadir di mimpi Tari. Mama tahu gak? Tari udah besar loh, Ma. Juga Tari udah lulus sekolah dan dapat beasiswa. Semoga Tari bisa kuliah ya, Ma. Amin. amin. Bu Yanti, dari mana nih, Bu? Ini dari makam ibunya Mentari, Bu. Oh ya, begini Bu, saya mau bicara, bisa? Bisa, ada apa ya Bu? Begini Pak, Bu, ini anak saya Adit. Katanya udah lama naksir sama Neng Mentari. Maksudnya gimana ya Bu? Begini Bu,
Bagaimana kalau Neng Mentari saya lamar jadi istrinya Adit? Apa? Iya, Neng. Mentari mau kan? Kalau masalah biayanya udah kami siapkan kok. Aduh, maaf ya Bu, Adit. Saya gak bisa menerima lamaran ini. Bukannya saya gak mau. Lagian saya gak punya perasaan apapun sama Adit. Kamu gak harus jawab sekarang kok. Bisa dipikir-pikir dulu. Maaf Adit, saya benar-benar gak bisa. Jadi kamu bener-bener nolak anak saya? Sekali lagi saya minta maaf Bu, saya gak bisa. Sudahlah, Dit. Kita pulang aja. Padahal kita cuma niat mengeluarkan dia dari hidupnya yang miskin. Ya, karena ditolak. Artinya mereka mau hidup miskin sampai kapanpun dong. Astagfirullahaladzim, Bu. Jaga ucapanmu, Bu. Loh, emang iya kan? Udah miskin. Gak diakuin oleh ayahnya. Mentari, kamu gak apa-apa kan nak? Gak apa-apa kok Kek. Maaf ya Kek, tadi nolak lamarannya si Adit tadi. Gak apa-apa kok, lagian kakek gak maksa kamu untuk nerimanya. Iya, nenek juga gak maksa kamu untuk menerimanya. Iya Nek, lagian tuh Adit gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ngelamar. Kek, besok pagi Tari mau ke kota. Loh, emangnya kamu dapat uang dari mana? Iya, dapat di mana kamu, Tar? Itu, Tari udah dapat pinjaman dari Zea. Alhamdulillah. Nanti kalau Tari udah sukses di kota, nanti Tari akan bawa nenek sama kakek ke kota. Amin. Kakek, nenek, Tari berangkat ya. Ingat, jaga kesehatan. Iya, kamu hati-hati di jalan. Iya, Nek. Nanti kalau kamu udah sampai, kabarin ya. Iya, Kek. Ya udah, kalau gitu Tari berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.